Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang validitas data penelitian kualitatif. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Faisa Koryasani Putri dengan NIM 05, Dia Fitri Ramadhani dengan NIM 022, dan saya sendiri Rika Nurafriani dengan NIM 024. Kemudian ada Frida Intan Rasidianti dengan NIM 025 dan Dwi Handi Firmansyah dengan NIM 029. Kemudian di sini ada pengertian yang akan dibacakan oleh Handi Firmansyah. Persilakan untuk Mas Handi. Terima kasih Rika. Yang pertama yaitu pengertian. Penelitian kualitatif. Lexi J. Molong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Next. Kemudian ada validitas dalam penelitian yang akan dibacakan oleh dia. Terima kasih Rika. Yang selanjutnya yaitu validitas dalam penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Jika dalam objek penelitian terdapat warna merah, maka penelitian melaporkan warna merah. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dapat dinyatakan valid manakala tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pengujian validitas dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, ada uji kredibilitas. Di sini terdapat 6 prosedur yang perlu dilakukan. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Kedua, meningkatkan ketekunan. Yang ketiga, triangulasi. Yang keempat, analisis kasus negatif. Yang kelima, menggunakan bahan referensi. Dan yang keenam, member chat. Kemudian pengujian yang kedua, pengujian transferability. Pengujian transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian kepada populasi tempat sampel penelitian yang diperoleh. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain. Yang ketiga, pengujian dependability. Dependability disebut juga dengan reliabilitas. Penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability ditempuh dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing. Yang terakhir, pengujian conformability. Pengujian conformability disebut juga
objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji conformability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar conformability. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Kemudian yang ini akan dibacakan oleh Faisa. Ya, dari 8 prosedur verifikasi yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif ini dibagi menjadi 8. Yaitu yang pertama, memperlama keterlibatan dan observasi yang berkepanjangan. Itu maksudnya waktu yang lama dalam lapangan itu dapat menumbuhkan kepercayaan mengenai budaya dan mengkaji dugaan-dugaan kita akan objek penelitian. Yang kedua yaitu triangulasi. Itu artinya menggunakan metode-metode pengumpulan data, sumber-sumber, investigator, dan perspektif teoritis yang banyak dan beragam. Yang ketiga yaitu menelaah dengan seksama terhadap review dan wawancara. Maksud dari review dan wawancara ini yaitu melakukan refleksi eksternal dan menjadikannya sebagai input atau masukan dari penelitian kita. Lalu yang keempat ada analisis kasus negatif. Nah itu ada kita itu memiliki kesadaran untuk menyelidiki kasus-kasus negatif dan bukti-bukti yang belum dikonfirmasi sehingga kita dapat menyaring hipotesis penelitian atau dugaan sementara. Slide selanjutnya. Next. Nah, yang kelima ini yaitu ada klarifikasi terhadap bias penelitian. Itu artinya refleksi atas subjektivitas yang kita miliki dan bagaimana kita akan menggunakan dan memonitornya pada penelitian yang kita lakukan. Kemudian yang keenam ada member checking. Apa itu member checking? Yaitu membagi naskah wawancara, pemikiran-pemikiran analitik, dan draft laporan final penelitian dengan para partisipan untuk meyakinkan bahwa kamu merepresentasikan mereka dan gagasan-gagasan mereka secara akurat. Kemudian yang ketujuh, ini ada deskripsi yang kaya dan lengkap, yaitu mengizinkan pembaca untuk memasuki konteks penelitian. Lalu yang terakhir itu ada audit eksternal, memberikan kesempatan orang luar untuk menguji proses dan hasil penelitian melalui pemeriksaan catatan-catatan lapangan. Nah, itu dia tadi 8 prosedur yang verifikasi yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Materi selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kemudian di sini ada kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Kesimpulannya yaitu validitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan. Dengan kata lain, partisipan dan peneliti memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan suatu peristiwa terutama dalam memakai peristiwa tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility atau validitas internal, transferability atau validitas eksternal,
dependability atau reliabilitas, dan confirmability atau objektivitas. Kedua, pengujian transferability. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Ketiga, dependability disebut juga dengan reliabilitas. Itu paparan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.